Pemirsa Duta TV kembali jumpa dengan saya Diana Rosyanti dalam Meet the Beauty Expert. Dan tentunya kita ingin berbincang berbagai hal terkait bagaimana hidup sehat yang bisa membuat kulit dan tubuh kita tetap bugar meskipun dalam kondisi kita berpuasa. Dan sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada Anda semua yang tentunya sekarang sudah memasuki minggu-minggu yang hampir mendekati pertengahan. Bagaimana dengan puasa Anda? Mudah-mudahan tidak mempengaruhi dengan kondisi tubuh asal kita bisa mengatur asupan dengan benar. Baik, dan seperti biasa saya menghadirkan beauty expert kita yaitu Dr. Lutfi Eka, Embiomed AAM yang saat ini sudah dengan cantik berada di ruangan ini. Selamat malam. Ini seger ya karena sudah buka puasa ya. Iya. Baik, ini puasa sudah memasuki minggu 10 hari kedua gitu ya. Kita tahu bahwa sebagian dari kita selain menjalankan ibadah puasa itu juga pengen sehat. Iya. Nah kalau dari kacamata, walaupun ini sering diulang ya, dari kacamata medis, dari kacamata seorang expert, sebetulnya proses puasa, kesehatan termasuk kecantikan itu bisa satu jalur atau justru sesuatu yang sangat bertolak belakang? Justru satu jalur Ibu. Satu jalur karena ya. saling mendukung ya Bu ya. Justru dengan berpuasa kita akan terjadi proses detoksifikasi pada tubuh dan itu manfaatnya banyak sekali. Salah satunya mencegah berbagai penyakit, kemudian resiko-resiko penyakit lainnya juga akan semakin mudah gitu untuk dicegah. Oke. Baik, detox. Tapi di samping detox itu kan kita bicaranya adalah kebutuhan asupan dasar nih Dok. Ada yang mengatakan bahwa tubuh ini memerlukan air minimum 2 liter. Betul. Terus ada keseimbangan asupan protein, karbo dan lain sebagainya harus seimbang. Nah, Betul. dengan proses berpuasa dengan jadwal yang seperti yang ada, itu ada buka, ada sahur, sementara kita juga tahu bahwa pada jam sekian kita sudah harus stop makan gitu lah karena nah ini seperti apa mengaturnya agar tetap proses detoksifikasi oke, tapi proses asupan juga tidak berkurang. Iya, jadi dalam proses detox selama berpuasa, jika kita ingin tercapai gitu ya Bu ya, proses detoksifikasi tubuhnya, jadi hal yang paling perlu diperhatikan adalah asupan, terutama pada saat kita berbuka puasa. Karena selama kita berpuasa, kita sudah mengalami yang namanya tanpa makanan maupun minuman selama 14 jam. Jadi puasa sudah 14 jam kurang lebih ya Ibu ya kalau di Indonesia ya. Otomatis ketika kita berbuka itu betul-betul harus diperhatikan. Misalnya menghindari dengan makanan yang tinggi gula, kemudian yang goreng-goreng seperti itu Bu. Meskipun sebenarnya sering banget kita dengar ya Bu ya, berbukalah dengan yang manis. Nah itu adalah suatu mitos. Ini gimana sih? Betul. Nah itu hal yang benar-benar perlu diperbaharui ya Bu ya, seharusnya dengan teks seperti itu gitu. Karena sebetulnya berbuka puasa itu harusnya dengan air hangat, kemudian lanjutkan dengan makanan yang tinggi serat, misalnya seperti kurma. Jadi kasih jeda untuk tubuh memproses biar nggak kaget seperti itu ya Bu ya. Jadi kita menunggu kurang lebih sekitar 15 menit hingga setengah jam untuk bisa masuk main course, makanan utama seperti itu. Jadi takjilnya setelah makanan utama. Jadi sebetulnya jadi dessert gitu ya. Betul. Jadi seandainya kita menginginkan proses detox dari kita berpuasa itu harusnya dengan urutan yang tersebut Ibu. Gitu. Berbukalah dengan yang manis boleh, tadi dokter mengatakan, tapi dari kurma manisnya asli, mungkin juga buah-buahan begitu ya. Nah ini yang menarik adalah bahwa semua orang kebiasaan di Indonesia itu memang yang namanya takjil itu adalah takjil yang berkuah santan, manis, gurih gitu lah. Itu yang memang dirindukan apalagi di Banjar ini Dok ya, semua wadai Banjar. Luar biasa ya. Jika ini kita bisa mengatakan, jika ternyata
eh, kebiasaan itu tidak bisa diubah nih dok. Ya, kita tetap pengen makan wadai, terus gorengan itu saya tadi sudah langsung diam, aduh sorry banget gitu ya. Misalkan itu kebiasaan yang nggak bisa ditinggalkan, lalu dengan kurmanya tetap, kira-kira untuk menetralisirnya itu seperti apa sebelum kita ke main course-nya? Kalau itu tetap harus begitu, bagaimana menetralisirnya? Jadi sebetulnya bukan masalah menetralisir ya Bu ya. Jadi karena faktor setelah 14 jam kita melalui puasa seperti itu. Jadi sebetulnya area tenggorokan pun sebenarnya lumayan seret ya Bu ya. Dan tiba-tiba kita memasukkan makanan yang berlemak, kemudian tepung-tepung. Padahal tepung itu sendiri juga meskipun rasanya itu asin ya Bu ya, tapi sebetulnya itu tinggi gula karena bahan bakunya dari tepung-tepungan. Mbak Wan gitu ya. Betul, jadi kebayangkan Bu yang sebetulnya kita harusnya berpuasa tujuan detoksnya gitu untuk diet rendah gula, jadi kurang maksimum ya untuk pencapaian detoksnya. Dan ketika kita seandainya berbuka puasa dengan gorengan gitu ya Bu ya, hampir dapat dipastikan sih Bu, kita akan menggemuk selama sebulan penuh ya Bu ya, karena itu udah luar biasa ya Bu ya, dari tepungnya itu udah tinggi gula, kemudian digoreng pula Bu, jadi double triple dosanya ya Bu ya. Ya seperti Jadi tinggi itu. gula, Betul. tinggi lemak Tinggi pula lemak, ya. iya. Baik. Jadi nggak kebayang sih Bu, maksudnya efeknya di tubuh seperti itu. Jadi betul-betul kurang baik dan disarankan sih untuk dihindari. Kalaupun misalnya memang yang namanya gula itu kadang bikin sakau juga ya Bu ya, kadang kebiasaan susah menghentikan seperti Ya, kata udah. Ibu, udah gimana ya, udah habit gitu, udah kebiasaan gitu. Mungkin bisa diatur dengan dibarengkan dengan si main course-nya Ibu. Jadi kita konsumsi si makanan yang gorengan tadi tidak terlalu banyak. Jadi bukan bentuk untuk berbuka puasa. Jadi buka puasanya tetap air hangat, kemudian kurma, tunggu 15 menit hingga setengah jam, kemudian masuk main course, bisa itu disertai dengan gorengan. Akan tetapi jadi tentunya terinding kepada main course-nya ya. betul, akan tetapi jumlahnya pasti akan lebih sedikit ya porsinya daripada kita konsumsi langsung sebelum main course, karena perut kita kondisi kosong ya Bu ya, karena 14 jam sudah puasa. Oke. Kita kalau di luar Ramadan itu mengenal program-program diet itu seperti salah satu contohnya adalah intermittent fasting. Betul. Katanya. Nah, apa bedanya intermittent fasting dengan puasa yang ada saat ini? Jadi kalau untuk IF sendiri itu dengan tujuan penurunan berat badan targetnya ya Bu ya, tentunya sebenarnya sih kurang lebih sama, hanya yang membedakan adalah jam. Dan pada intinya ketika kita melakukan puasa, tubuh kita itu akan menggunakan sumber energi lain selain makanan dari luar Ibu. Jadi dia akan membakar lemak yang sudah ada bentuk seperti itu. Kemudian juga dia akan menggunakan gula yang ada di dalam tubuh kita. Jadi sebetulnya tubuh kita itu bisa memproduksi gula sendiri. Jadi sebenarnya kita tuh tanpa makan gula atau konsumsi gula seharian penuh pun tidak masalah, karena cakupan gizi yang dibutuhkan untuk gula dalam sehari itu hanya 4 gram atau 1 sendok teh. Kebayangkan Bu, 1 sendok Ada yang teh sudah numpuk di bawah tuh sudah di dalam tuh sudah. Jadi ketika kita melakukan puasa, baik itu IF maupun yang puasa Ramadan ini, tentunya akan terjadi yang namanya detox itu tadi Bu. Jadi ketika kita melakukan puasa juga karena adanya penggunaan sumber energi lain selain yang dari makanan yang masuk seperti itu, kita akan membuat tubuh kita semacam kayak membuat sinyal gitu Bu. Oh kita sedang ini kekurangan, jadi dia akan mencari sumber energi lain, misalnya dengan lemak-lemak atau gula yang ada di dalam tubuh, dan hal itu akan membuat sel-sel yang rusak, kemudian macam sel kanker juga itu akan ada sel kita yang tugasnya untuk sapu-sapu bersih Ibu. Jadi dia justru akan memakan sel-sel yang rusak. Jadi
ketika kita melakukan puasa itu tentunya banyak manfaatnya untuk tubuh kita, baik itu IF maupun puasa Ramadan. Oke, ini jadi menarik ya, bahwa ternyata yang disebut dengan detox, kita kadang berpikir detox itu hanya membuang racun. Betul. Dan membuang racun, tapi ternyata itu juga mengurangi ya, mengurangi kadar gula, kadar lemak yang ada di dalam tubuh kita, dan diubahnya menjadi kebutuhan gula yang dibutuhkan secara keseharian ya. Tetapi itu tadi, ketika kita harus mengatur malamnya kan dihajar lagi sih. Dihajar lagi. Jadi yang dimakan akhirnya atau yang dikeluarkan bukan cadangan lama, tetapi cadangan baru kayak akibat malamnya. Iya. Jadi nggak bergeser timbangannya. Baik, apa sebetulnya korelasinya tadi antara kita berpuasa melakukan detox tadi kan untuk keseimbangan tubuh diambil dari sumber-sumber lain. Tetapi kalau air bagaimana? Gitu kan itu harus berpuasa. Kita ada kapasitas air yang harus kalau gula oke lah, karbo, energi kita bisa ngambil dari yang ada di dalam tubuh. Tapi bagaimana dengan air? Tapi tahan dulu ya, Dok ya. Kita masih akan tunggu jawabannya, kita kembali sesaat lagi. Baik, pemirsa, kembali di Meet the Beauty Expert dengan Dr. Lutfi. Tadi kita sudah bicara manfaat puasa sebagai detox. Nah, detox termasuk juga untuk menggantikan, ada tadi sel-sel rusak. Jadi sel-sel rusaknya bisa di reduce, itu justru untuk kebutuhan energi kita. Nah, menarik sekali adalah soal asupan air nih pemirsa. Asupan air ini gimana, Dok? Kalau tadi energi bisa diambil dari lemak, dari tumpukan gula yang ada dalam tubuh kita. Tapi kalau air kan kebutuhannya tetap 2 liter minimum untuk tubuh kita. Betul. Jadi untuk asupan cairan memang tetap harus dijaga sih ya Bu ya. Apalagi ketika kita dehidrasi tentunya kulit tubuh akan sangat berpengaruh. Jadi disarankan ketika kita berpuasa itu dengan rumusan 2-4-2. Ketika kita berbuka puasa kurang lebihnya itu kita sudah minum 2 gelas. Kemudian setelah berbuka puasa hingga menjelang tidur itu sudah menghabiskan kurang lebih 4 gelas. Kemudian sebelum sahur itu kita bisa konsumsi kurang lebih 2 gelas. Jadi jumlahnya 8 gelas kurang lebihnya ya, seperti itu. Baik, ini apakah harus air mineral begitu? Atau bisa misal nih kita konsumsi sesuatu yang berkuah kan, bening-bening ya, bukan kuah santan ya gitu. Sesuatu yang berkuah, atau mungkin kita konsumsi air kelapa hijau gitu. Nah itu apakah itu termasuk hitungan itu atau bagaimana? Jadi yang namanya asupan cairan dalam hal ini adalah air putih, itu yang dihitung hanya air putih. Jadi ketika kita misalnya berbuka puasa dengan 1 gelas teh hangat, kemudian 1 gelasnya adalah 1 gelas air putih, artinya asupan cairan yang telah kita masukkan adalah hanya 1 gelas. Jadi yang non air putih itu tidak dihitung Ibu, karena minuman selain air mineral itu butuh proses lagi Bu oleh ginjal, seperti itu. Untuk jadi, menjadi cairan murninya itu ya. Betul. Jadi tetap yang dibutuhkan adalah air putih kurang lebih sekitar 8 gelas. Oke, bagaimana dengan jus? Sekarang ini kan jus tidak hanya jus buah ya, ada jus sayur, ada jus mix fruit dan vegetable, itu seperti apa? Jadi sebetulnya yang sekarang ini terjadi adalah orang banyak berpikir bahwa ketika minum jus adalah minum atau konsumsi tinggi serat. Sebetulnya sih tidak sepenuhnya salah, akan tetapi untuk apa yang dimasukkan ke tubuh itu sudah bukan bentuk yang diinginkan lagi, Bu. Jadi dalam sudah pecah artian seratnya gitu ya. Betul. Jadi ketika kita konsumsi buah itu sebetulnya jika dikonsumsi dia pecah akan menjadi 2 macam Ibu, antara glukosa dan fruktosa. Dan ketika kita banyak konsumsi buah pun itu yang banyak masuk ke tubuh kita justru fruktosa, dan fruktosa itu hanya bisa dilempar ke liver seperti itu, dan bisa berakibat fatty liver ya pada akhirnya gitu. Mungkin di
episode berikutnya ya kita Kita harus bicara bahas fatty tuntas liver. mengenai buah ini Iya ya nih. Bu ya. Kemudian masalah jus tadi ya Bu ya, sebenarnya tujuan awalnya adalah berharap kita dapat makanan yang tinggi serat. Sementara dengan ketika kita menjus buah itu 80% serat yang ada dari buah itu akan hilang. Jadi yang terserap 80% itu justru Cairan gulanya. dan gulanya. Gulanya. Jadi gula dari si buah tadi. Karena gula itu kan jika dipecah menjadi dua macam gula tadi, bentukan Iya, gula tadi fruktosa ya dan Ibu ya. glukosa. Iya. Jadi hampir di atas 50% yang terserap ketika kita minum jus itu adalah gulanya Ibu. Jadi bukan serat yang kita harapkan lagi. Jadi jika boleh kasih saran, sebaiknya makan buah yang buah potong. Oke. Nah, konsumsi buah itu secara porsi buah dan sayur ya. Ini kan Betul. termasuk walaupun tadi tidak dimasukkan di dalam kapasitas air yang masuk ke dalam tubuh kita, tapi itu kan cukup mengandung sesuatu yang bagus gitu ya. Betul. Selain serat, itu juga ada cairan dan lain sebagainya. Itu porsinya seperti apa dan fungsinya untuk tubuh juga untuk kesehatan kulit seperti apa? Jadi sebetulnya untuk buah sendiri, jika kita makan dalam bentuk buah potong seperti itu, bukan jus. Ini dalam artian ya Bu ya, jusnya itu mau pakai pemanis buatan atau tanpa pemanis pun, yang namanya ketika buah sudah dijus itu 80% seratnya udah hilang. Jadi akan tetap sama mau pakai pemanis maupun tidak, seperti itu. Jadi sebenarnya kita kan berharap makan buahnya bisa memberikan efek yang baik sebagai antioksidan bagi tubuh maupun kulit gitu ya Bu ya. Sebaiknya memang buah potong, akan tetapi buah sendiri mesti dibatasin karena terkait yang tadi Ibu, ketika dipecah si buah tadi dia akan membentuk yang namanya glukosa maupun fruktosa. Sementara ketika over yang namanya buah, kan kadang ada ya Bu ya orang yang katanya nih diet tapi cemilannya buah. Jadi tidak serta-merta kita ingin makan tinggi serat tapi full dengan buah gitu. Karena ketika dipecah yang perlu kita perhatikan adalah akan menjadi glukosa dan fruktosa. Dan ketika fruktosa menumpuk di tubuh dan si liver kan hanya bisa dibuang ke liver ya Bu ya si fruktosa itu. Jadi ketika si liver sudah tidak sanggup lagi menampung, dia akan meliputi si liver yang disebut dengan fatty liver maupun yang namanya visceral fat. Jadi dari visceral fat dulu, kalau visceral fatnya udah over limit gitu, akhirnya akan menjadi yang namanya fatty liver. Karena lumayan banyak sih Bu pasien saya yang juga merasa sehat menderita gitu ya. menderita fatty liver karena yang efek diet yang salah seperti itu. Jadi merasa sehat dengan konsumsi buah, tapi tidak seimbang dan cara yang salah. Betul. Ternyata ujungnya adalah menumpuknya kandungan gula yang akan jadi fatty liver itu ya. Nah, Dok, kalau kita bicara tentang kesehatan kulit, oke lah kita sudah mengkonsumsi buah dan sayur dengan cara yang benar. Konsumsi atau porsinya itu yang seperti apa agar tadi tetap menopang walaupun tadi sudah ada cairan itu kadang-kadang ngejar 8 gelas itu susah loh ya. Dalam paling tidak mungkin dia dari vitamin dan serat ini itu cukup membantu. Ini seperti apa? Porsinya tuh seberapa banyak? Iya. Jadi sebenarnya hitung kalori sih Bu yang tepat seperti itu. Jadi misalnya buah pepaya itu satu porsinya adalah 1 piring nasi Bu untuk kebutuhan tubuhnya seperti itu. Jadi misalnya apel 1 biji apel seperti itu. Itu minimum atau boleh lebih? Minimum. Oh minimum. Seperti itu. Karena untuk buah-buah sendiri sih Bu ada banyak macamnya ya. Kalau yang tinggi gula seperti kelengkeng, leci, kemudian durian tentunya ya Bu ya. Nggak hanya tinggi gula ya gampang Bu ngegas ya. itu ya gitu terasa. Kemudian anggur itu juga sangat perlu kita batasin ya Bu ya. Jadi jika boleh kasih saran, alangkah baiknya kita mengkonsumsi buahnya buah yang tinggi serat memang. Jadi seperti pepaya, apel, kemudian pisang. Karena si apel terutama apel hijau yang dari Malang itu ya Bu ya, itu
kurang lebih dia di saluran cerna bertahan 8 jam. Oke. Jadi Jadi memudahkan jangan gengsi saya. milih buah-buah import ya. Iya. Buah import itu gulanya tinggi gitu loh. Tinggi, Justru iya. buah-buah lokal, pisang pun mungkin tidak Betul, masalah ya iya. gitu. Nah, Betul. oke. Nah, Dok, ketika tadi buah, sayur, dampaknya kan kulit ini saya kadang merasa gitu. Kalau misalkan kita tidak kasih kasih bantu dengan lotion dan lain sebagainya. Memang di saat-saat Ramadan, terutama udara juga memang sangat fluktuatif, itu agak kering juga gitu. Betul. Nah ini bagaimana kaitannya dengan yang kita konsumsi dengan kondisi kesehatan kulit itu sendiri? Ya. Jadi selama berpuasa agar kita kulitnya tetap terjaga, tentunya kita harus menjaga tubuh kita agar jangan sampai ke dehidrasi. Yang utama adalah asupan cairan tadi ya yang 242. Jikalau sulit, saya bisa kasih tips, mungkin bisa mudahnya menggunakan kemasan yang kecil. Jadi dengan penggunaan atau konsumsi air mineral yang kecil, kita lebih mudah untuk menghitung 242-nya seperti itu. Kemudian untuk merawat kulit, sebaiknya saat sahur itu juga kita ada konsumsi yang namanya teh hijau, karena teh hijau itu menjaga dari tubuh dari dehidrasi, karena dia punya sifat sebagai antioksidan juga yang baik untuk kulit. Kemudian juga untuk merawat kulit selama berpuasa sebaiknya ada konsumsi yogurt, karena yogurt itu bagus sekali untuk kesehatan kulit kita. Kemudian kacang-kacangan, terutama kacang almond ya Bu ya. Kalau kacang telur mungkin Kacang telur yang dibungkus lagi dengan gula dan dengan iya, tepung. sebaiknya jangan ya. Jadi kalau kacang almond gitu, apalagi yang original gitu kan, itu punya kandungan vitamin E yang cukup tinggi sehingga bagus untuk kelembapan juga kekenyalan kulit. Oke, raw food itu memang pada akhirnya memang Iya, betul. yang bener gitu ya. Betul. Cuma kita senengnya yang ada rasa ini, rasa itu, Iya. flavornya sudah adalah ada manis ya. Betul. Nah, kalau soal tadi merawat tubuh, nah, ini sambil puasa, sampai kita ingin merawat tubuh, ingin merawat kulit, ada yang juga alhamdulillah mungkin selain detox itu bisa dapat timbangan yang ke kiri ya, nggak ke kanan. Tapi banyak juga kejadian gitu ya, bukannya ke kiri tapi kok tambah ke kanan gitu. Nah, Betul. ini yang akan kita perbincangkan. Bolehkah merawat kulit tubuh atau misalkan datang ke klinik kecantikan saat puasa, jangan-jangan jadi tambah dehidrasi karena apa yang dilakukannya? Kita akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, kita puasa oke, tetapi pastinya juga kita tetap harus menjaga keseimbangan tubuh. Kalau tadi kita sudah bicara soal kesehatan secara general, bagaimana ini menjadi detox dan lain sebagainya. Sekarang kita lebih spesifik bahwa apakah selama masa puasa ini kita tetap harus merawat diri, karena tadi ya asupan airnya betul bahwa sudah 242 itu polanya. Tetapi belum tentu semua orang bisa mengejar 242-nya gitu kan. Nah, biasanya cenderung kulit menjadi lebih kering dan lain sebagainya. Apakah selama masa menjalankan puasa ini kita aman nggak sih Dok kalau kita melakukan perawatan dengan berbagai teknologi yang sekarang ada? Apakah itu membuat kulit malah menjadi ya itu semakin kering dan lain sebagainya, itu gimana? Jadi justru ketika kita puasa ini Bu, dengan pola makan yang berubah drastis ya, karena tadinya mungkin ada di antara kita yang tentunya makan 3-5 kali sehari ya Ibu ya, menjadi 2 kali sehari. Nah, malam itu tentu, pula gitu ya. Betul, tentu itu akan menimbulkan perubahan juga pada kulit. Dan makanan-makanan yang ada ketika puasa Ramadan ini itu tentunya tinggi lemak ya Ibu ya, bukan tinggi serat kebanyakan gitu yang ada. Apalagi di Banjar sulit ini dihindari ya. lah ya, sulit dihindari seperti itu. Dan di beberapa orang itu justru kulitnya bukan menjadi kering karena kekurangan cairan atau dehidrasi, akan tetapi kulitnya menjadi lebih berminyak yang akhirnya akan numpuk jerawat atau komedo seperti itu. Nah, justru ketika kita puasa ini
kita justru butuh perawatan ekstra terhadap kulit Ibu, karena tentunya asupan kita yang kurang daripada biasanya itu butuh asupan dari luar secara langsung, yang mana treatment ini tentunya efektivitasnya ketimbang yang hanya dioles seperti itu, efektivitasnya antara 75 sampai 90%. Jadi hasilnya itu akan bisa langsung terlihat. Jadi misalnya untuk kulit kering tentunya butuh asupan yang mengenyalkan kulit, asupan yang tinggi kolagen seperti itu Ibu, agar kulitnya tidak jatuh menjadi keriput. Kemudian yang kulit karena faktor makanan tadi ya, banyak konsumsi yang tinggi lemak, kemudian banyak makan junk food, akan mudah terjadinya jerawat. Itu butuh yang namanya eksfoliasi, butuh pembersihan ekstra. Jadi tidak bisa hanya dengan cuci muka udah beres wajahnya. Jadi oilnya itu butuh diangkat, terutama dengan facial seperti itu. Jadi untuk selama puasa ini justru butuh yang namanya treatment ya Ibu ya, karena kebutuhannya yang tetap sama, akan tetapi asupannya kurang. Jadi Baik. butuh dari luar ya, salah satunya dengan treatment itu tadi. Baik. Gitu. Artinya menjaga kesehatan inner and outer Outer, itu menjadi iya. penting, Betul. karena apalagi kalau yang sudah terbiasa ya, Iya. sudah terbiasa melakukan perawatan, mungkin ini nggak masalah untuk dilakukan pengulangan. Tetapi Dok, kadang-kadang kalau saran soal waktu begitu kan, ini kan tidur pun juga pola tidurnya kan berubah. Betul. Kalau misalkan waktu perawatan menurut dokter anytime kah, atau kan ada yang bilang jangan pas saat puasa, malam aja gitu lah, atau justru tidak masalah di range ketika puasa di pagi sampai dengan sore itu sebelum berbuka melakukan perawatan, atau harus kayak olahraga kan disarankan mepet ke buka gitu lah, atau malam gitu, itu seperti apa? Jadi sebetulnya bergantung pada treatment yang dipilih sih Ibu. Jadi misalnya ada beberapa treatment yang memang harus menghindari paparan sinar matahari utamanya seperti itu, atau tidak diperkenankan untuk melakukan olahraga selama 2 kali 24 jam barangkali seperti itu. Tapi ketika kita melakukan perawatan berupa facial seperti itu, facial basic ya, itu tidak masalah sih untuk waktunya seperti itu. Kemudian untuk saran waktu yang tepat untuk treatment adalah mungkin setelah atau kurang dari 4 jam ketika kita berbuka puasa seperti itu. Karena biasanya terkait dengan jam sholat sih ya Ibu ya. Kan ada beberapa treatment yang sebaiknya tidak langsung terkena air secara langsung seperti itu. Kecuali treatment berupa slimming ya, atau pelangsingan tubuh. Itu mungkin butuh jam yang mesti memang ditentukan karena tujuan kita adalah membakar lemak. Oke, ini menarik adalah orang lagi puasa melakukan treatment slimming. Betul. Nah, itu apa nggak jadi overdosis? Betul. Overdosis dalam pengurangan berat badan di tubuh kita, amankah Dok gitu loh, Betul. melakukan treatment slimming pada saat berpuasa di siang hari pula? Jadi ketika saya kongres di Paris lalu Ibu, itu juga banyak dibahas mengenai pelangsingan tubuh atau slimming ya Bu ya. Jadi di luar sana memang banyak yang melakukan IF. Jadi nonis pun melakukan puasa sebetulnya gitu ya Bu ya. Puasa hanya untuk menurunkan berat Iya, badan. dengan target Oke. penurunan berat badan seperti itu. Jadi justru tujuan si puasa ini apa sih? Jadi dia mengalihkan Ibu untuk tubuh mencari sumber energi lain selain makanan yang masuk. Akibatnya adalah lemak-lemak yang ada di tubuh itu justru akan bisa digerus seperti itu. Jadi lemak-lemak pun akan bisa dibakar dengan optimal ya Bu ya. Dan waktu untuk melakukan treatment pelangsingan ini itu adalah antara jam 2 hingga jam 4 sore. Karena di saat-saat seperti itu adalah kadar insulin kita itu sedang drop banget. Jadi ketika drop banget, tubuh itu akan berusaha mencari cara untuk mencari cadangan lain untuk sebagai energi atau kalori seperti itu Ibu.
yaitu dengan lemak yang ada di dalam tubuh kita, sehingga target penurunan berat badan itu akan tercapai. Jadi dengan jam-jam tersebut justru bagus karena lemak-lemak yang ada di tubuh sebelumnya yang timbunan lemak yang ada ya sebetulnya gitu, itu justru akan mudah dibakar ketika pada kita saat saat jam-jam puasa itu di ya. jam itu, karena kadar insulin pun sedang rendah sekali ya Ibu ya. Cuman memang butuh niat yang ekstra sih. untuk lebih Betul. mengoptimalkan. Nah, ini menarik. Kalau kita baca-baca artikel kan kalau di klinik itu metode pelangsingan atau slimming ini macam-macam ya dok Betul. ya. Ada yang sifatnya infuse, injection, ada yang sifatnya mungkin pakai alat. Dengan dokter pernah menyampaikan bahwa ada yang penggumpalan lemak itunya di freezing atau mungkin dihancurkan. Nah, kalau selama puasa, apalagi ini puasa Betul. Ramadan ya, bukan intermittent fasting, ini puasa Ramadan, sebaiknya untuk slimming maupun tadi untuk beauty itu menggunakan metode-metode yang seperti apa? Misalkan kita ragu nih kalau yang di injection yang memasukkan sesuatu, itu kira-kira apa yang bisa disarankan? Sebaiknya sih yang menggunakan metode yang menyerupai dengan olahraga, yaitu high EMT atau C-Slim ya, biasanya brandnya disebut seperti itu Bu. Jadi si efektivitas metode dari pelangsingan ini adalah dia menyerupai atau sebagai pengganti olahraga, karena ketika dilakukan atau diaplikasikan kepada seseorang itu sama halnya dengan melakukan 20.000 kali sit up. Jadi luar biasa ya. Itu olahraga tanpa capek. Betul, gitu ya. Iya, olahraga tanpa capek. Makanya ketika berpuasa pun seandainya menggunakan pemilihan berupa olahraga fisik yang benar-benar olahraga fisik saat puasa, itu juga sebaiknya gunakan jam-jam tersebut Ibu. Jadi kita sebaiknya memilih, jadi kita ketika puasa justru jangan kendor olahraganya karena asupan kita jor-joran lemaknya gitu. Jadi justru harus tetap melakukan yang namanya aktivitas olahraga minimal 10-15 menit dalam satu hari, dan bisa dilakukan seandainya setelah sahur itu antara 4-5 jam sesudah sahur, sesudah sahur, dan sekitar antara jam 2 hingga jam 4 sore itu sebelum berbuka puasa. Jadi maksimal itu 2 jam sebelum berbuka puasa kita melakukan olahraga, itu akan optimal sekali ininya pembakaran lemaknya, fat burn-nya luar biasa itu. Nah ini menjadi menarik ya, bahwa ternyata ada metode olahraga tanpa capek. Karena tapi sebetulnya dok boleh dijelaskan nggak, tadi dokter tadi sudah bicara yang soal apa tadi C-Slim itu ya, HMT itu ketika kita treatment dengan alat tersebut, apakah kelelahannya atau tadi capeknya, dehidrasinya, keluar keringatnya itu sama nggak sih dengan yang olahraga dok? Jadi di beberapa orang itu berbeda-beda sih Bu, untuk reaksinya. Ada di beberapa orang yang merasakan kelelahan, kemudian ada juga yang merasa haus ya Bu ya, karena berasa seperti olahraga gitu ya. Iya, karena teknologinya luar biasa canggih ya Ibu ya, bikin kita seperti melakukan olahraga, terbakar kalorinya seperti itu. Dan di beberapa orang ada yang merasa pusing juga Ibu. Sebetulnya sih pusingnya ini bisa juga karena kita efek puasa. Jadi kita itu ketika terhenti atau tidak mendapat asupan gula, itu akan terjadi yang namanya sakau yang tadi saya sebutkan di awal ya Bu ya. Sugar rush gitu ya. Betul. Jadi salah satunya adalah pusing itu tadi, karena itu adalah justru fase adaptasi detox tubuh gitu. Memang itu prosesnya justru supaya mengambil cadangan-cadangan lain di dalam tubuh ya. Nah, kita tahu dok bahwa pola makan kita saat Ramadan ini kan cenderung ke malam tuh, termasuk subuh ketika bahkan ada yang nggak mau supaya nggak repot bangun sahur, langsung dihajar jam 1-2 malam sebelum tidur dia makan dulu gitu. Nah sebetulnya kita kan juga punya pakem di mana sebelumnya kalau mau makan itu berhenti di jam 7 katanya. Kita baru maghribnya aja jam 7 dong, jadi pasti akan lewat, apalagi ketika kita menunda main course setelah
sholat taraweh, artinya kan sholat makannya akan tengah malam tuh, jam Betul. 9, jam 10. Apakah ini tidak masalah untuk pencernaan kita? Karena kan di dalam apa tabel tuh ada Terus, jam-jam kapan betul. istirahat, jam-jam itu. Itu seperti apa kondisinya? Tapi tahan dulu kayaknya ya. Kita dengarkan penjelasan Dr. Lutfi sesaat lagi. Baik, kita akan dengarkan jawaban. Ini tadi, kita pola makan jadi berubah, pola tidur juga jadi berubah. Kalau di bulan-bulan yang di luar Ramadan, ini kan sangat tidak disarankan makan di atas jam 7 katanya ya. Lalu konsumsi makanan juga kalau sudah lapar sekali malam, makanlah buah begitu. Nah, kalau ini kan enggak, malah disarankan maghrib tadi malah buka dengan air putih dulu atau kurma, ditahan dulu sebentar, maghriban baru main course. Bahkan ada yang juga menyarankan main course-nya nanti setelah sholat tarawih itu kan sekitar jam 9, jam 10 baru selesai. Nah, ini seperti apa sebetulnya pola yang berubah terhadap tubuh kita dan juga terhadap efeknya? Ya. Jadi sebetulnya ketika kita puasa ini kan detox tubuh terjadi ya, proses detox tubuh itu akan terjadi. Otomatis jam biologis kita pun akan bergeser ya. seperti itu. Dengan pergeseran tersebut sebetulnya tidak masalah karena kita selama seharian penuh atau sepanjang hari melampaui 14 jam puasa tanpa asupan seperti itu. Jadi untuk makan di jam-jam tersebut pun sebetulnya tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika kita berbuka puasa, justru ketika makan besar itu justru akan beresiko Ibu. Contohnya untuk pasien penderita MAH ya, itu sebaiknya justru tidak langsung makan berat atau makan banyak. Jadi tidak langsung dibebanin karena tiba-tiba saluran cernanya kaget Ibu, tiba-tiba dikasih makanan banyak seperti itu. Jadi yang sebaiknya menggunakan metode yang tadi ada jeda seperti itu ya, dan memang mesti bergeser ya Bu ya jam makan kita, dan penerimaan main course oleh saluran cerna juga akan bergeser. Dan yang perlu diperhatikan di sini adalah mungkin kata Ibu tadi di jam-jam malam ya, kita mungkin harus menahan untuk tidak tidur setelah 2 jam main course mungkin Ibu, itu yang paling penting. Karena ketika kita setelah makan besar kemudian lanjut langsung tidur itu kurang baik untuk kesehatan, itu lebih punya resiko terjadinya GERD Ibu, seperti itu. Jadi sebaiknya tunggu turun dulu karena secara teori makanan yang masuk itu akan selesai dicerna kurang lebih 2 jam. Jadi alangkah baiknya kita ketika selesai makan besar itu melanjutkan untuk istirahat karena jam tidur kita memang lumayan kurang ya Ibu ya, itu 2 jam setelah main course tersebut. Ya, kemudian yang masalah sahur lagi ya Ibu ya, banyak yang bilang tidak masalah dengan tidak sahur, justru akan menurunkan berat badan seperti itu. Bisa dikata itu mitos kali ya Ibu ya, karena sebetulnya justru kita dengan sahur itu adalah menjadi bahan bakar utama kita untuk energi sepanjang hari seperti itu. Jadi akan tetap dibutuhkan yang namanya sahur. Jadi sebaiknya sahur itu tetap dilakukan. Baik. Konsumsi apa yang paling pas untuk sahur ini? Ini kan persoalannya adalah apa yang dikonsumsi ketika sahur gitu kan? Yang utama adalah air putih tadi ya Bu ya, 2 gelas. Kemudian bisa dengan makanan yang tinggi serat, misalnya dengan kurma seandainya. Kan ada beberapa orang yang menolak ya Bu ya untuk makan dini hari makan terlalu pagi ya betul, karena tidak terbiasa ya Bu ya. Mungkin bisa dengan alternatif tersebut, akan tetapi jumlahnya ya yang mungkin lebih dari 7 seperti itu, yang betul-betul bisa menjadi energi sepanjang hari. Karena untuk kurma itu sendiri juga lama dia bertahannya di saluran cerna karena dia tinggi serat. Kemudian jangan lupa buah-buahan ya Ibu ya, selama kita sahur juga paling penting seperti itu. Baik, tadi dokter sudah bicara soal MAH ya, soal MAH, GERD gitu. Nah ini nih kadang-kadang dijadikan alasan untuk
tidak puasa dok. Karena kalau Iya. puasa itu akan semakin sakit katanya Betul. mahnya. Itu sebetulnya seperti apa dok? Jadi sebetulnya bukan suatu penghalang ya, eh, kondisi penyakit mah dan lain sebagainya, asal dengan kondisi yang bukan dalam tahap yang sakit berat ya Bu ya, atau istilahnya sedang kambuh seperti itu ya. Jadi sebetulnya karena si tujuan utama dari puasa ini adalah detox, otomatis pasien dengan penyakit mah, GERD seperti itu pun akan terbantu dengan detox tadi. Akan tetapi pada pasien mah ini yang harus dijaga adalah aturan porsinya Ibu. Jadi dia hanya boleh makan sedikit-sedikit, boleh diulang per 2 jam jika masih terasa lapar seperti Oke. itu. Baik, artinya sebetulnya tidak masalah asal Betul. proses pengaturan dan apa yang dikonsumsi ya tadi Betul. dok ya. Dokter juga tadi menyarankan bahwa ada jeda-jeda proses makan itu adalah untuk justru untuk menyiapkan lambung kita. Yang menarik adalah tadi ada orang yang mengatakan lambatkan setelah berbuka dengan takjil tadi, takjil yang benar, lalu lambatkanlah main course-nya. Iya. Ada yang setelah tarawih, ada yang sebelum tarawih. Tapi tadi menarik penjelasan dari dokter bahwa sebaiknya tidak tidur sebelum 2 jam. Nah artinya Betul. kalau kita melambatkan makan main course ya, biasanya kita masih makan nasi lah misalkan di Betul. Indonesia. Jadi kalau after tarawih otomatis kan agak larut tuh ya. Iya betul. Tapi kalau sebelum tarawih kan dipakai tarawih itu Betul. menjadi gerakan kayak Betul. olahraga. Nah menurut dokter yang dari sisi kesehatan saja, kita tidak bicara yang sunnah dan lain sebagainya. Dari Betul. sisi kesehatan itu bagusnya sebelum atau sesudah tarawih dok? Secara medis sebetulnya ketika kita berbuka puasa itu sebaiknya setelah dengan air hangat, kemudian yang tinggi serat, itu adalah setengah jam Ibu. Jadi mungkin jarak waktunya tidak terpaut jauh ya dengan berbuka puasa. Justru takjilnya yang harus dikebelakangkan seperti itu. Jadi takjilnya harusnya yang maju seperti itu. Jadi artinya kalau dari yang dokter sampaikan ini mungkin sebaiknya berbuka dengan tadi yang bisa bikin aman lambung ya, tadi dengan air hangat, dengan kurma. Betul. Lalu sholat maghrib mungkin. Betul, ya, lalu makan. Nah makan plus dessert itu yang agak berat, baru sholat tarawih justru untuk, cuma ya jangan mager ya, habis kekenyangan nggak mau sholat tarawih. Sholat tarawih itu kan cukup seperti gerakan-gerakannya, itu cukup selain itu beribadah, cukup bisa jadi pengganti olahraga pada jam itu ya. Betul. Baik, ini kayaknya kalau mau dibedah banyak lagi yang ingin kita obrolkan, tetapi terakhir yang ingin dokter sampaikan tadi agar kita tetap sehat selama puasa ini, kita masih punya separuh jalan lagi puasa. Bagaimana lambung aman, tubuh menjadi sehat, fungsi detox betul-betul tercapai, kulit wajah menjadi juga tetap, apalagi mau persiapan sehat, lebaran ya. Yang pengennya tetap sehat, tubuh jadi slim, apa yang ingin dokter pesankan? Jadi agar tujuan puasa kita ini tercapai, selain mendapatkan pahala, tapi juga tubuh kita menjadi sehat karena tercapainya proses detox, itu kita harus mengatur yang namanya pola makan kita. Salah satunya dari berbuka puasa, jangan lagi dengan berbuka dengan yang manis, akan tetapi manisnya dengan, jangan kolak gitu. betul, ya. Betul, seperti itu, dengan pengaturan dari makanan atau porsi berbuka puasanya, kemudian olahraga tetap dijalankan, kemudian juga asupan cairan yang paling penting karena itu akan berpengaruh terhadap kulit, karena kita tidak ingin kulit kita hingga jatuh menjadi dehidrasi dengan pola yang 2-4-2 seperti itu. Okay. Ini saya ada yang ketinggalan sedikit nih dok. Iya. Boleh nggak sih minum vitamin yang di luar dari makanan untuk menambah asupan dok? Boleh tentunya Ibu, mungkin fungsinya akan meningkatkan imun tubuh ya Ibu ya, juga sebagai ini ya Bu ya, tambahan dari asupan selain makanan yang kita makan. Seperti itu. Artinya suplemen boleh. Betul.
Tapi juga tidak berlebihan pastinya ya, Betul, sesuai dengan tentunya sesuai porsinya. dengan dosis dan ini tubuh ya Bu ya. Oke, baik dokter, terima kasih. Mungkin nanti kita akan jumpa lagi untuk persiapan menuju Lebaran atau pasca Lebaran nih, yang biasanya kita juga jadi jor-joran ya, agar bisa tampil sehat, tetap cantik, terjaga, dan juga yang paling penting adalah berkahnya hasil Ramadan itu tidak habis Betul. setelah detox, tidak habis hanya karena 1-2 hari saat Betul. Lebaran. Terima kasih dokter untuk sharingnya. Sama-sama. Mudah-mudahan berkah untuk kita Amin. semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pemirsa, demikian Meet the Beauty Expert di bulan Ramadan ini. Saya Diana Rosyanti, sampai jumpa.